Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Irgi Ardian Marantama dengan nomor NPM 2055061010. Saya dari kelas Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware serta perangkat lunak software, dan juga digunakan sebagai jurik daemon untuk program komputer. Tanpa adanya operating system, maka klien tidak bisa menjalankan program aplikasi yang ada di dalam komputer mereka, kecuali mereka hanya melakukan program booting saja. Nah, sistem operasi memiliki penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan pemakaian memori, penyimpanan data, pemrosesan data, serta sumber daya yang lainnya. Selanjutnya ada sejarah sistem operasi. Nah, sejarah sistem operasi ini terdapat 5 sejarahnya. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Nah, pada sistem operasi generasi pertama ini merupakan awal mula dari perkembangan sistem komputasi elektronik yang digunakan sebagai pengganti dari sistem komputasi mekanik. Sistem yang ada di komputer dilakukan secara manual karena belum terdapat sistem operasi secara otomatis. Hal itu berarti operating system belum mendukung layanan pekerjaan yang bisa dikerjakan pada satu rangkaian. Selanjutnya ada generasi kedua. Nah, pada generasi kedua, sistem komputer telah memperkenalkan yang namanya BPS atau biasa dikenal dengan Batch Processing System, yakni task yang dikerjakan pada satu rangkaian, kemudian akan dieksekusi secara berurutan. Meski sistem komputer belum dilengkapi dengan adanya sistem operasi, namun ada beberapa fungsi sistem operasi yang sudah ada. Selanjutnya ada generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Nah, di generasi ketiga ini perkembangan sistem operasi sudah mulai berkembang untuk melayani banyak pengguna dalam satu waktu, yang mana pengguna atau user bisa berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer lain, sehingga sistem operasi dapat dikatakan menjadi multi-user atau banyak digunakan oleh user sekaligus, dan juga terdapat sementara untuk multi-programming. Nah, sehingga bisa kita tarik kesimpulannya, jika generasi ini operating system telah mendukung adanya layanan multi-programming serta multi-user serta byte processing system atau biasa dikenal dengan multitask. Nah, selanjutnya ada generasi keempat. Nah, generasi keempat ini pada tahun 1980-an sampai dengan pasca 1980-an. Nah, pada generasi ini sistem operasi dimanfaatkan untuk menunjang jaringan komputer, yang mana user atau pengguna menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terkoneksi satu sama lain. Nah, pada generasi keempat ini juga telah diperkenalkan adanya Graphical User Interface yang disingkat sebagai GUI. Nah, hal itu berarti operating system sudah mulai mempunyai tampilan yang sudah bermodalkan mouse, di mana end user bisa menyalakan aplikasi, software, atau program. Yang terakhir, yang kelima, generasi selanjutnya. Nah, pada generasi ini sudah diperkenalkan yang namanya sistem di dalam suatu sistem operasi, serta telah adanya suatu sistem operasi yang bergerak seperti mobile. Nah, yang bekerja pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, atau lainnya. Nah, di generasi ini juga telah diperkenalkan teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam suatu jaringan hanya diinstal satu kali atau satu buah sistem operasi dalam device yang fungsinya menjadi server. Nah, pada generasi ini juga telah diperkenalkannya adanya cross platform operating system, yang berarti bisa menggabungkan dua sistem operasi yang berbeda seperti Linux dan Windows. Nah, selanjutnya kita ke fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi ini terdapat 4 bagian,
di mana ada memory management, device management, file management, dan prosesor management. Nah, memory management terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpan yang diutamakan seperti RAM. Nah, main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua ada device management. Nah, sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat melalui setiap driver. Nah, untuk program yang berperan dalam menangani hal tersebut adalah input atau output controller. Yang ketiga ada file management. Nah, fungsi ini operating system juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen mulai dari tahap awal hingga tahap akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem dan fitur lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam directory pencarian untuk memudahkan penggunaannya. Nah, yang terakhir ada prosesor manajemen. Yang keempat ini mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase yang mana menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada komponen sistem operasi. Nah, di sini terdapat 8 komponen. Yang pertama ada manajemen proses. Nah, manajemen proses ini yaitu manajemen proses adalah keadaan ketika suatu program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input atau output. Nah, sistem operasi ini juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Selanjutnya ada manajemen memori utama. Nah, memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang berukuran mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai fungsi alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input atau output. Nah, memori utama termasuk tempat menyimpan data yang sementara, volatil, artinya dapat hilang begitu saja ketika sistem dimatikan. Selanjutnya ada manajemen secondary storage. Nah, data yang disimpan dalam memori utama ini bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifatnya permanen dan mampu menampung banyak data. Contohnya seperti hard disk, disket, dan lain-lain. Yang keempat ada manajemen sistem input atau output. Nah, sering disebut device manager. Nah, pada sistem ini menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi input atau output dapat seragam seperti membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Nah, yang kelima ada manajemen berkas. Nah, pada manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Nah, sistem operasi juga bertanggung jawab seperti pembuatan dan penghapusan berkas. Selanjutnya ada yang keenam, sistem proteksi. Sistem proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya.
Mekanisme proteksi ini harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan belum. Ini ada jaringan. Jaringan ini merupakan sistem yang terdistribusi menjadi sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam daya sistem. Selanjutnya yang terakhir ada Command Interpreter System. Nah, yang terakhir ini sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Command drive program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol statement umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Nah, command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain, yang disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input atau output device yang ada. Selanjutnya jenis-jenis sistem operasi. Nah, jenis-jenis sistem operasi ini ada 6 bagian. Yang pertama BIOS. Nah, yang pertama adalah BIOS. Merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Yang kedua ada distributed OS. Nah, jenis yang kedua ini menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Yang ketiga ada mobile operating system. Nah, merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Apakah Anda tahu Android dan iOS? Nah, itu merupakan platform yang tersedia pada operating system yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobile tersebut. Yang keempat ada multitasking atau time sharing operating system. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Yang kelima ada network operating system. Dalam pengguna jaringan atau network, operating system juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Dan yang terakhir ada real time operating system. Fungsi yang terakhir ini merupakan real time operating system, di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respon input yang kecil. Selanjutnya, nah di sini ada macam-macam sistem operasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa macam sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan juga Android. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata atau penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.